yang tinggal di dalam lemari pakaiannya. Merinding ya. Tiba-tiba ada sosok tangan putih pucat keluar mencuat dari lemari pakaian yang ada di dorm lama. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku, Creepy Zone. Di minggu sebelumnya kita membahas tentang pengalaman horor yang dialami oleh idol K-pop. Kali ini kita akan membahas tentang hampir sama sih ya, pengalaman mistis yang dialami oleh idol K-pop part 2. Tanpa basa-basi kita simak kisah selengkapnya. Jadi pengalaman horor ini atau pengalaman mistis ini masih terjadi di gedung yang sama, di tempat yang sama, yaitu gedung milik YG Entertainment, yang menurut cerita konon katanya gedung ini menyimpan sebuah misteri dan menyimpan berbagai kisah mistis di dalamnya. Dan banyak kejadian mistis yang dialami oleh para trainee atau para idol K-pop sebelum mereka debut menjadi seorang artis. Jadi yuk kita simak kisah horor selengkapnya. Jadi, pengalaman mistis yang pertama terjadi kepada salah satu anggota girl band Lisa Blackpink. Jadi Lisa ini punya pengalaman horor yang diceritakan kepada salah satu stasiun radio swasta, yaitu di 102,7 KISS FM, yang pada saat itu melakukan wawancara tentang pengalaman mistis yang pernah dialaminya di salah satu dorm lama milik YG Entertainment. Dan pada saat itu ia tidur sendirian di dorm lamanya. Ia merasa sangat ngantuk dan sangat capek pada saat itu. Dan ia pun mendengar suara orang yang menggedor-gedor pintu lemarinya. Dan pada saat itu ia capek dan bahkan ia tidak kuat untuk membuka matanya lebar-lebar. Pada saat itu ia ingin membuka matanya lebar-lebar, tapi dia tidak kuat karena mungkin sangat capek dan ngantuk ya. Dan kemudian ia mulai mendengar seorang berjalan ke arahnya, dan seorang itu menertawakan Lisa tepat di telinga. Dan ia pun mulai mengalami sleep paralysis atau ketindihan ya kalau di dalam bahasa Indonesia. Dia mengalami ketindihan dan ia pun berusaha bangun dari sleep paralysis-nya. Dan dia pun mulai berteriak, tidak, gitu kan. Dan dia terbangun dari sleep paralysis-nya. Dan ia pun sempat mengingat pada saat dia pulang ke negara asalnya, itu ke Thailand. Dia sempat diperingatkan oleh salah satu cenayang atau dukun bahwa di tempat di mana ia tinggal, yaitu di dorm lamanya ini, tinggallah sesosok hantu yang tinggal di dalam lemari pakaiannya. Merinding ya. Pengalaman mistis yang kedua yang terjadi di idol K-pop, yaitu terjadi oleh salah satu member, yaitu Jisoo. Jadi pada saat itu Jisoo sedang melakukan tarian atau dance koreografi. Ia belajar sendirian di salah satu walk-in closet di dorm lamanya. Dan ia pun mulai getol-getolnya dan fokus untuk mempelajari koreografi yang baru. Dan pada saat itu di walk-in closet kan ya, walk-in closet ini banyak cermin, banyak lemari, banyak baju-baju yang tertata kan ya. Di FYI yang bagi kalian yang belum tahu tentang walk-in closet itu kayak gini ya bentuknya. Tiba-tiba ada sosok tangan putih pucat keluar mencuat dari lemari pakaian yang ada di dorm lamanya. Dan sontak si Jisoo ini berteriak dan lari terbirit-birit. Dan dia pun kaget dong. Dan ia pun
menceritakan kejadian mistis itu ke member Blackpink yang lainnya. Jadi pengalaman Jisoo ini cukup membuat bulu kuduk kita berdiri, merinding ya. Dan pengalaman mistis yang ketiga terjadi oleh salah satu member Big Bang, yaitu Taeyang Big Bang. Jadi sama di gedung yang sama, gedung YG Entertainment. Jadi pada saat itu Taeyang ini terbangun di malam hari, dan ia tiba-tiba melihat komputer yang tadinya mati tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Lalu gak lama kemudian si Taeyang ini mendengar suara dengungan yang sangat keras, dan ia mulai mendengar suara orang yang berbicara dalam bahasa asingnya di malam hari, di tengah malam ya. Dan saat itu ia memikirkan, sempat takut ya, tapi ia memutuskan untuk mandi pada saat itu di kamar mandi. Aneh ya, orang takut tapi mandi. Dan tiba-tiba di kamar mandinya ia mendengar suara gedoran pintu yang sangat keras. Ia pikir salah satu member Big Bang lainnya yang sedang menggodanya. Tapi ternyata pas dia buka pintu kamar mandinya, ia melihat semua anggota Big Bang lainnya sedang tertidur pulas. Lalu suara siapa dong? Lalu kisah horor yang keempat datang dari anggota Big Bang yang lainnya, yaitu T.O.P. Jadi pada saat itu ia berkumpul bersama anggota Big Bang lainnya, mendengarkan musik dari iPod milik T.O.P. Dan tiba-tiba iPod ini, lagu ini, playlistnya ini mutar dengan secara acak lalu berhenti dan tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Serem ya. Ini kejadian mistis yang kelima. Jadi kejadian mistis ini dialami oleh personil Girls' Generation, yaitu Sunny. Dan kejadiannya pun masih di dom lama saat ia masih menjadi seorang trainee. Jadi pada waktu itu Sunny ini sekamar dengan Yuri, Girls' Generation ya. Dan Yuri pada saat itu masih getolnya memainkan laptopnya. Dan ia melihat bahwa si Sunny ini sedang duduk menggerai rambutnya di sampingnya. Dan ternyata sosok yang di sebelah Yuri ini ternyata bukan sosok Sunny yang asli. Dan ia baru menyadari ketika si Sunny yang asli ini keluar dari kamar mandi. Lalu merinding ya. Lalu siapa dong yang duduk di sebelah Yuri? Kisah horor yang terakhir ini datang dari salah satu anggota set, yaitu Dino atau Dino. Tapi kejadian ini beda lah ya, bukan di dorm lama milik YG, tapi di salah satu hotel yang ada di kota New York, Amerika Serikat. Di pada saat itu dia semua member dari Seventeen ini mengadakan suatu acara yang berada di kota New York, Amerika Serikat. Dan ia beristirahat di salah satu hotel yang berada di kota New York. Pada saat itu dia capek, dia mulai tertidur ya, mulai agak setengah-setengah tertidur di kamar hotelnya. Dia merasakan seseorang memijat kakinya dengan lembut ya, dan dia merasa ngantuk. Tapi kok lama-lama dia merasa bahwa tangan yang memijatnya ini kok dingin ya, tambah dingin. Dan setelah ia membuka matanya, si Dino ini kaget bahwa di ruangannya ini gak ada satu orang pun yang berada di kamarnya gitu kan. Sontak dia kaget dong, dia merinding ya kan ya. Lalu siapa dong yang memijat kaki si Dino ini? Apakah hantu yang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai body massage? Bisa juga. Jadi itulah
pengalaman mistis yang dialami oleh idol K-pop part 2. Jadi gimana aja menurut kalian? Ada sedikit cerita yang sedikit absurd ya, ada yang memang benar-benar serem ya. Dan memang kejadian mistis atau makhluk gaib itu memang ada dan nyata bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan tertentu. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen hanya di channel aku Hafiz Creepy. Supaya kita bisa membahas sesuatu yang horor lagi. Sampai jumpa.